Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi pada kesempatan siang hari ini sebagaimana yang tertera di flyer, di pengumuman. Saya nggak tahu juga pengumumannya sampai kemana ya, mudah-mudahan sampai. Judulnya adalah sabar dan syukur. Jadi bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu ketahui bahwa syukur dan sabar ini dua sisi, seperti dua sisi mata uang ya, two side for a single coin. Jadi nggak bisa terpisah antara syukur dengan sabar, walaupun dalam prakteknya kadang-kadang orang bersyukur atau orang sabar kayak gitu ya. Nah, itu ceritanya dulu ya. Mungkin mari kita buka. Oh, langsung Pak. Iya, ini Waktunya habis. ya, waktu ya. Waktunya kenapa waktunya? Waktunya enak, waktu makan ini. Jadi bapak-bapak hadirin, orang yang pertama sabar, kita pisahin dulu dah ya. Walaupun dia dua sisi tapi tetap untuk ngerjainnya terlihat terpisah. Walaupun pada prakteknya nanti sama. Ya, nanti kita lihat samanya di mana, terpisahnya di mana. Kita bikin terpisah dulu, Pak. Ya. Orang yang bisa sabar dan syukur itu adalah ciri orang mukmin. Mukmin itu level 2. Kita ini sebagai muslim tuh punya 3 level, sebagaimana surga juga ada 3 level. Maka level paling rendah adalah level orang awam. Ya, orang awam ini nggak punya sabar, nggak punya syukur. Dia hanya menjalankan perintah. Maka berat, orang awam itu sholat berat. Makanya bapak-bapak hadirin, kalau kita melihat awam itu artinya umum, bahasa Arab gitu ya, bahasa Inggrisnya majority, mayoritas. Jadi kalau kita tanya mayoritas orang awam itu sholat apa nggak sholat? Banyak kan nggak sholat dibanding orang yang sholat ya, namanya mayoritas. Nah, kedua baru nanti orang khusus. Jadi ada orang umum, ada orang khusus. Nah, orang khusus ini Rasulullah menyebutnya mukmin. Kalau orang awam namanya muslim, kalau orang khusus namanya mukmin. Kalau orang yang spesial itu namanya muhsin. Jadi muhsin itu paling atas, muhsin itu al atas. Masih ingat muhsin al atas? Nah, itu muhsin paling atas. Mukmin pertengahan, muslim paling bawah. Nah, ketika kita ditanya siapa itu orang mukmin, ajaban li amril mukmin, kata Rasulullah, sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair, urusannya semuanya rapih, beres. Kenapa? Dia stabil, punya stabilizer. Apabila dia dapatkan khairan, syakarah. Wa idza asabatu dharra sabara. Apabila dapat kenikmatan dia bersyukur, apabila dapat kesulitan dia bersabar. Nah, ini stabilizer jiwa. Inilah keadaan orang mukmin. Nah, kalau ditanya orang mukmin apa? Dia punya sabar dan dia punya syukur. Itu stabilizernya. Dan ini yang paling mahal, Pak. Jangan kenceng-kenceng kali ya, takut ketahuan orang. Ya, ini paling mahal. Kenapa? Gaza itu mayoritas penduduknya itu mukmin dan muhsin. Jarang orang Gaza itu awam. Orang Palestina awam, nggak sholat itu jarang, kayak gitu ya. Jadi orang Palestina itu minimal itu mukmin, walaupun anak-anak kecil itu mukmin. Nah, itulah yang dikejutkan oleh orang-orang Jepang. Ya, orang Jepang itu nggak ada yang ngebom sekarang. Dulu dibom Hiroshima, Nagasaki,
Sekarang nggak ada yang ngebom, tapi pada stres, pada bunuh diri. Zaman dulu tuh arah kiri, sekarang arah mana aja Pak? Arah kanan, arah mana udah itu. Nah ini menunjukkan bahwa tidak punya stabilizer, gitu ya. Nah orang Muslim juga ada yang stres Pak. Nah Muslim, tapi bukan mukmin. Kalau mukmin enggak. Maka ketika ditanya dibongkar, ya spare part yang ada di dalam hatinya mukmin, ternyata dia punya sabar, punya syukur. Nah begitulah Rasulullah menyebutkannya. Nah kemudian kalau orang sudah berderajat mukmin, sudah mulai aman. Mukmin aman. Aman dari apa? Aman dari neraka Pak. Kalau statusnya mukmin, insya Allah dia sudah ada jaminan surga. Pakai produk sabar saja bisa, apalagi produk syukur. Ya kita ambil di dalam Al-Quran, nanti dikatakan dzalikum bima sobartum. Nanti orang-orang yang mau masuk surga, malaikat akan mengatakan inilah surga atas kesabaran kalian. Nah jadi Pak, ternyata orang baru sabar aja itu bisa masuk surga. Juga artinya satu produk sabar aja itu udah bisa sebenarnya, apalagi kalau pakai sabar dan syukur, wah udah luar biasa. Nah kemudian nanti dikatakan huffatil jannatu bil makarih, jalan menuju surga itu diliputi dengan yang dibenci oleh hawa nafsu. Ya nafsu kan pengennya makan, minum sama indohoy. Indohoy, nah itu buat 17 tahun ke atas ya indohoy. Nah yang dilarang kan dalam puasa tidak boleh berhubungan, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, ini kan kebutuhan dasar, ditahan, sabar. Makanya bulan puasa dibilang syahrus sobri, nah bulannya sabar. Tetapi juga dibilang bahwa ini adalah bulannya surga. Kenapa? Di bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Anak sabar saja bisa sampai ke sana. Sudah kebayang? Ya, itu sabar. Nah, ada pertanyaan, kok sabar sebegitu besar Pak Ustadz? Ya, sabar itu pintu ibadah. Sabar itu babul ibadah, pintunya ibadah. Kita ambil contoh Pak. Sholat sunnah di luar Ramadan, tadarus, sholat sunnah di luar Ramadan berat, karena masuknya lewat jendela kita. Tapi kalau lagi Ramadan begini, ngambil Quran, pengen tadarus, enteng. Taraweh itu sunnah apa wajib? Sunnah, tapi rame. Kadang-kadang sholat fardu aja dengan taraweh masih ramean taraweh, padahal sunnah, kan begitu ya. Nah, lihat Pak, karena kenapa? Orang yang ada dalam kondisi puasa alias kondisi sabar, itu tuh pintunya gitu. Kalau kita mau masuk masjid ini lewat pintunya, udah gede, tinggi, lari juga bisa. Tapi silakan Pak, walaupun tinggi, maksud saya walaupun tinggi nih jendela-jendelanya, tapi masuk lewat jendela susah nggak? Susah. Maka di luar Ramadan tadarus, ya. Di luar Ramadan ya tarawih nggak ada ya. Tahajud. Tapi kalau di Ramadan tahajud bisa sambil nungguin sahur matang, ya. Atau nungguin subuh kalau sahurnya kecepatan, ya masih bisa. Tadarus juga enak sambil nungguin jam makan siang selesai, tadarus dan sebagainya. Nah inilah dia pintunya. Kenapa? Nafsunya ditekan. Karena penyebab orang menjadi susah ibadah itu nafsu. Dan ketika nafsu sudah bisa dikendalikan, surga artinya ibadah gampang. Nah ibadah itu syukur, begitu. Ibadah itu syukur. Nah, jadi bapak-bapak hadirin ini yang asli ya. Yang aslinya itu ibadah itu syukur. Maka ketika kita mau sholat, mau bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan dari pagi-pagi, kalau nggak pakai produk sabar susah. Di hawa nafsunya ditahan, kemudian kita syukur. Nah bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa tuh namanya, sabar. Sabarnya orang Muslim beda dengan sabarnya orang mukmin. Karena sabarnya orang Muslim itu nahan. Ya kita nahan buang angin Pak, ada batasnya. Tapi kalau sabarnya orang mukmin bukan nahan. Sabarnya orang muhsin lebih mantap lagi. Sabarnya orang mukmin itu
di otaknya ada nih sorga nih gitu. Karena ada jaminan bahwa kalau saya sabar, kemudian saya puasa, saya menjaga mata saya, menjaga telinga, menjaga mulut saya, sorga sudah menunggunya. Maka bapak-bapak hadirin, manusia itu kan nggak ada Pak yang namanya manusia sepiing pamrih itu. Tanpa pamrih itu nggak ada. Manusia itu pasti perhitungan, ya. Maka sabar ya, puasa itu sabar ya, nahan ya, tahan ya, susah. Nah, maka orang muslim itu mentalnya kan dunia. Nah, sementara pahala daripada puasa, pahala daripada ibadah yang utama kan nanti di akhirat. Nah, orang mukmin mentalnya akhirat. Yakin nggak kalau dia puasa bisa selamat dari neraka? Ada jalan lah untuk selamat dari neraka, bisa. Dan dia ada nggak keyakinan bahwa kalau kita nggak puasa itu bisa neraka? Bisa. Akhirnya kepikirannya surga kan gitu ya Pak ya. Nah, maka orang-orang mukmin bermental hari kiamat. Orang-orang mukmin bermental hari kiamat. Sabarnya tinggi, kesabaran mereka tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke sisi yang namanya syukur. Ya. Syukur itu sebenarnya jarang dipakai oleh mukmin, karena produk syukur itu seringnya dipakai oleh orang yang tertinggi, namanya muhsin, ya, muhsin. Tapi muhsin ini yang sempurna syukurnya, Kalau kita lihat, apakah orang yang bersyukur itu ahli surga? Jawabannya hampir super pasti. Kenikmatan itu dari syukur semua. Coba Pak, kalau kita buka surat Al-Insan ayat 5, kita akan dapati bahwasanya inna hadainahus sabil, kami berikan petunjuk agama, imma syakiran wa imma kafura, ada yang syukur, ada yang kufur. Kemudian inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira, yang kufur kami siapkan rantai belenggu dan api neraka. Artinya yang syukur mana? Saya ulangi lagi, saya paham Bapak lagi kan, kalau lagi nggak konsentrasi ada aqua gitu kan ya. Nah, ini kan lagi haus ya, susah, agak buyar dikit lah. Oke, saya ulangi lagi Pak. Di dalam surat Al-Insan ada bunyi begini ya, kami berikan petunjuk hidayah kepada manusia, ada yang bersyukur, ada yang kufur. Yang kufur kami siapkan rantai belenggu dan api neraka. Berarti yang syukur surga. Regu A mengatakan surga, regu B? Hah? Regu B kayak enggak juga sih Pak Ustadz, kayaknya ulangi lagi ya. Kami berikan hidayah agama, ada yang syukur, ada yang kufur. Yang kufur kami siapkan rantai belenggu dan api neraka. Berarti yang syukur surga gitu Pak. Udah ya. Jadi sampai langsung mengatakan bahwasanya orang-orang yang syukur itu udah surga. Itu pertama. Yang kedua, ternyata ibadahnya para nabi, orang-orang yang muhsin, orang yang derajatnya tinggi, mereka semuanya mengekspresikan syukur. Tadi sholat zuhur, kalau ada orang yang sholat yang mengekspresikan syukur, berarti dia derajat muhsin. Tapi tadi saya cek, nggak banyak yang mengekspresikan syukur, cuman melaksanakan perintah zuhur. Nah ini, kalau Bapak syukur, Nabi, yuk kita lihat yuk, Nabi itu dalam ibadah semuanya ekspresi syukur. Ini kawet tinggi, ini kelas paling tinggi. Yang pertama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sholat tahajud suatu hari sampai bengkak, tawarramat qadamah. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, saya pakai bahasa Cikarang aja dah, mohon maaf saya ansor, kan Bapak banyak muhajirin ya, saya kan orang sini asli, susah nyari bahasa itunya. Ya Rasulullah, nemen-nemen amat sampai bengkak begini, slow atuh, apa jaminan surga bisa ngasih syafaat sampai bengkak begini, marah men, biasa aja gitu. Jadi kalau bahasa Cikarangnya, kalau bahasa Jawa nih, Allah buatan sakit ya. Ya, begitu. Wah, apa jawaban Rasulullah? Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur? Tuh lihat, Rasulullah tuh ternyata salat itu mengekspresikan
syukur. Begitu Pak. Nah, maka dulu pernah ada orang datang ke saya, Pak Ustadz, ya, saya ini pengen ngaji, tapi masalah hidup saya banyak. Yang masalah Bapak apa? Saya kebelit utang. Bisa nggak kalau saya ngaji utang saya beres? Pada waktu itu tahun 2003 apa 2004? 2003. Saya ditodong kayak gitu. Pada waktu itu ada iklan M150 bisa, kan gitu ya. Saya ditanya, bisa nggak saya kalau ngaji utang saya beres? Saya bilang bisa. Wah gitu ya. Oke kalau gitu saya ganti koko. Dia ganti koko, saya puyeng. Gimana caranya ya? Ngaji kaya, ya. Sementara di kampung ada marbot, utangnya banyak itu. Padahal dia ngaji mah sering. Gimana ya gitu ya? Nah saya teringat itu surat Ibrahim ayat 7 bahwa kenikmatan di dunia ini cuma satu. Di dunia ini kenikmatan cuma satu Pak, nambah, betul gak? Tadinya sendiri bujangan, ya, itu bujangan kalau kelama-lamaan jadi pajangan. Akhirnya menikah, ya. Begitu menikah, nambah nggak anggota keluarga? Nambah tasyakuran, betul. Habis itu rumah di mertua, punya rumah sendiri, nambah nggak tuh? Nambah tasyakuran, syukur kan? Tasyakuran. Melendung, bini kita punya anak, tasyakuran enggak? Tasyakuran lagi. Tadinya rodanya cuma 2, sekarang rodanya 4. Alhamdulillah 5 sama serep. Tasyakuran lagi kan ya. Terus tasyakuran tuh nambah tasyakuran. Kan gitu ya. Terus nambah tuh pos di Karawang. Ya. Wah ini Bapak pikirannya langsung ke sana ini. Itulah suara hati laki-laki yang tidak bisa ditawar. Ya. Adapun tidak bisa berani buka pos itu karena nggak berani aja. Sebenarnya mah artinya pengen, gitu. Nah, tasyakuran lagi, ya. Jadi Pak di dunia ini nikmat itu apa? Bertambah, betul nggak? Tadinya begini gajiannya, naik dikit, syukur, naik dikit, syukur, turunin, kufur, naikin syukur. Nah jadi Pak, apa kata Allah untuk kita bisa bertambah? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian syukur akan bertambah nikmat. Jadi Bapak-bapak hadirin, bagaimana supaya nambah? Ya syukur. Saya baru ingat nih, udah mandi selesai pakai koko. Kaya saja kaya ya, utang beres ya. Iya, saya bilang gitu. Iya. Ayo duduk. Nah, bagaimana caranya? Orang yang kebelit utang berarti income-nya minimal menurun atau hajatnya berlebihan, betul nggak? Kan gitu. Nah, harusnya hajat berlebihan kalau diimbangin dengan income berlebih lagi, nggak akan punya utang dia. Ngapain punya utang kalau dia punya? Kan yang punya utang kan nggak punya duit, gitu ya. Akhirnya begitulah. Jadi Bapak-bapak hadirin, kira-kira dia income-nya nambah nggak sampai punya utang? Berarti kagak nambah. Nggak nambah berarti nggak syukur. Maka langsung saya cap, ente kurang syukur. Wah, bagaimana kurang syukur? Saya tanya, sholatnya bagaimana? Bisa Pak Ustaz? Bukan bisa, maksud saya itu bolong-bolong. Kan ada orang yang sholatnya bolong-bolong kan. Zuhur sholat, asar enggak, maghrib sholat, isya enggak gitu. Alhamdulillah Pak Ustaz, enggak bolong-bolong, tapi robek. Iya, udah lama saya nggak sholat Pak Ustaz. Lah emang apa? Temen saya sholat sama utangnya 200 juta sama saya. Sama, sholat sama. Oh beda, dia melaksanakan sholat. Yang diberesin utang itu mendirikan sholat. Orang yang sholat namanya musolli. Orang yang sholat namanya musolli. Yang disuruh Allah, aqimis sholat, dirikan sholat. Orang yang mendirikan sholat, muqimus sholat. Nabi Ibrahim doa, Robbi ja'alni muqimas sholat. Di dalam bahasa Inggris, melaksanakan sholat, I do pray. Saya mendirikan sholat, I perform sholat. Beda.
Apa di bahasa Indonesia bayang mudah? Mudah, belum tentu. Kalau sholat itu namanya belum tentu ada yang mendirikan, ada yang melaksanakan. Kalau cuma melaksanakan, ya masih ada celaka-celaka dikit. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Tuh, orang sholat masih kene wae aya celakana. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun dan sebagainya. Kenapa? Tidak ada sabarnya, tidak ada syukurnya. Begitu. Nah, oke. Terus saya pengen sholat bagaimana? Caranya 5-10 menit sebelum sholat sebutin kebaikan-kebaikan Allah. Nanti kalau pengen nangis tahan, sampai pengen kejer, begitu pengen kejerlah di dalam sholat. Kenapa? Nabi Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat kalau sholat nangis. Ustaz, saya pernah di kampung saya sering banget itu sholat pada nangis kalau mau lebaran. Tapi bukan gara-gara itu, gara-gara nggak dapet tiket pulang kampung. Itu bisa nggak masuk ke kategori kesana gitu? Ya, bisa-bisa aja sih sebenarnya mah. Ya, jadi bapak-bapak hadirin, orang yang berterima kasih kepada Allah, nikmat yang Allah berikan, Allahu Akbar, sampai nyucur air mata merasakan kasih sayang Allah. Sholatnya kayak Nabi nggak? Ada ekspresi syukur, iya. Oh, udah kayak Nabi, nggak sampai sebulan Pak, rontok semua masalahnya Pak. La azidannakum. Nah ini syukur nih. Nah jadi para nabi itu kualitasnya itu kualitas syukur. Kita ambil contoh nabi yang lain biar lebih puas. Ada namanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika menyeberangi menyeberangi Laut Merah, ya, karena dikejar Firaun, kemudian terbuka, nyebrang, Firaun masuk, tutup kan gitu kan ya. Kemudian Nabi Musa langsung bertanya, ini tanggal berapa? Kata umat Nabi Musa, 10 Muharram. Maka kata Nabi Musa, wahai Bani Israel, setiap 10 Muharram kita puasa sebagai tanda syukur kita diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun. Tuh Pak, jadi kalau 10 Muharram orang Muslim, umat Nabi Muhammad, orang Yahudi, umatnya Nabi Musa, sampai sekarang detik ini setiap 10 Muharram puasa. Karena orang Yahudi sama orang Islam sama-sama pakai Hijriyah, ya. Walaupun kesehariannya pakai Masehi itu gara-gara PBB, dan PBB itu gara-gara Vatikan. Tapi orang-orang Yahudi masih pakai Hijriyah. Orang Yahudi juga sekarang masih banyak Pak, dan beberapa Kristen di Arab banyak yang puasa Ramadan. Masih banyak yang puasa Ramadan. Karena kita kenal sebagaimana orang-orang sebelummu berpuasa, kan gitu ya. Nah, jadi saya pernah Pak waktu di Mesir itu, begitu buka puasa, ayo kita sholat. Maaf ya, saya bukan muslim. Lah, ente bukan muslim buka puasa di masjid, saya bilang gitu. Enak banget. Oh sorry, puasa saya lebih kencang dari ente. Jadi orang-orang, saya nggak tahu waktu itu dia Yahudi apa Nasrani Mesir, itu puasanya 2 bulan Pak, dan nggak boleh makan yang bernyawa. Kebayang nggak? Saya bilang, saya di negeri saya itu kalau buka puasa suka makan 1000 nyawa. Teri sesomot berapa nyawa itu Pak? Nah dia masa nyawa nggak boleh Pak, vegetarian semuanya kayak gitu. Nah itu begitulah ceritanya. Nah ini syukur dengan sabar. Maka orang yang bisa bersyukur kualitas paling tinggi. Nah syukur dan sabar minimal di pikirannya akhirat akan menjadi stabil orang. Itu yang mahal di di kita ya. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu pesan yang indah tentang syukur dan sabar di Ramadan. Ya. Masih banyak orang yang terlalu buru-buru menyikapi puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu kita ketahui ayatnya sebenarnya ada panjang, bukan satu ayat. Tapi yang biasanya kultum dipakainya satu ayat, mungkin mengingat waktu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum itu ada 2. Ada pertama la'allakum tattaqun, itu la'alla pertama. Nanti di belakangnya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Tuh ada 2. Jadi ketika kita melaksanakan puasa 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, kita termasuk orang takwa. Takwa itu orang yang punya safety dari apa? Dari neraka.
waqoya, wiqoyah artinya melindungi. Maka ittaqullah, lindungilah dirimu dari murkanya Allah. Ittaqun nar, lindungilah dirimu dari api neraka. Maka la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang takwa akan terbebas dari api neraka. Itu puasanya. Tapi puasa itu buat apa, Pak? Nah, puasa, pahala puasa ini saya ngasih rahasia ya, ngasih rahasia. Jarang-jarang orang ngasih rahasia ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak, kebanyakan orang taunya puasa itu cuman menahan haus dan lapar. Sebenarnya bukan itu. Menahan ambisi dan ekspektasi yang berlebihan. Orang kaya dengan orang yang jiwanya kaya beda. Orang yang merasa nggak pernah puas, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, wah, rumahnya pengen ganti ini, pengen ganti, hidupnya stres nggak? Kita punya kebutuhan, makan kebutuhan, minum kebutuhan, hubungan dengan istri kebutuhan, tapi kita tahan. Supaya kenapa? Jangan terlalu tamak dalam hidup ini. Jangan terlalu banyak kepengenan, supaya fokus. Kalau kerja, fokus tempat kerja. Hidup ini untuk ibadah, jangan lupa ibadah kita. Fokuskan kerja juga untuk ibadah. Nyaman nggak, Pak? Kita ambil ya, ada dua karyawan, yang satu banyak banget imajinasinya, harapan jaya, harapan indah, dan ujung harapan. Yang satu lagi, ya I have a dream, tapi ya just dream lah. Disampingkan dengan nulis, saya pengen punya rumah ini, pengen pergi haji, pengen ini, tulis, lepas. Supaya kenapa? Supaya nggak dibudakin oleh harapan jaya, harapan indah, ujung harapan fisik saya. Akhirnya dia be myself. Saya seorang karyawan di sini, saya melakukan I do the best I can, dan saya jadikan ini adalah ibadah bagi saya untuk memberikan nafkah istri dan anak. Enak nggak, Pak, hidup fokus begitu? Merdeka nggak? Merdeka, Pak. Nah, jadi Bapak-bapak hadirin, ada hubungan puasa untukku. Setiap amalan-amal Adam dilipat gandakan 10, betul ya? Kecuali puasa, puasa untukku, dan aku yang akan membayarnya. Untukku, emang Allah butuh makhluk? Allah butuh pahala kita? Allah butuh puasa kita? Enggak, bukan begitu maknanya. Puasa untukku artinya kamu berpuasa menahan emosi, menahan harapan, menahan kebutuhan, keinginan dan sebagainya seperti aku. Karena kenapa? Allah tidak pernah butuh sama apapun. Allah tidak pernah butuh kepada siapapun. Jadikanlah aku suri toladan bagimu. Jangan terlalu banyak kepengenan. Udah sampai belum? Sampai belum? Belum. Saya ulangi lagi. Tamak, overthinking, tamak, apalagi itu, rakus, panjang angan, itu kan yang bikin stres, betul nggak? Padahal mah Pak, kalau yang mau udah ditakdirkan, weh gitu, Pak. Obama masih kecil ditanya, kamu cita-citanya apa? Presiden. Jadi presiden, karena sebenarnya udah ditulis tuh, takdirnya tuh udah ditulis. Ngapain sesuatu yang udah ditulis gitu jadi ngayal-ngayalin lagi? Besok kita ke Ancol malam-malam. Tadi Ancol gimana? Nggak usah mikirin, besok juga ke Ancol. Selesai sudah, betul apa tidak? Mikirin ntar kalau nikah gimana? Udah, ntar kalau udah waktunya nikah mah udah, nggak usah mikirin. Tapi bagaimana? Nggak usah pakai tapi, jalanin aja dan sebagainya. Kita ini banyak banget overthinking, stres, kacau, galau. Allah marah. Puasa kamu, kebutuhan dasar aja ditahan, apalagi keinginan. Kan di dalam ilmu butuh kan 3. Ada primer, sekunder, tertier, kan gitu ya dalam ilmu ekonomi. Ini tertier mah keinginan, ini jangan terlalu banyak, santai aja hidup. Kalau ada keinginan, oh aku pengen beli Mercy, tulis aku pengen Mercy, taruh di buku, dream book, taruh, selesai. Jangan menyibukkan. Nah itu yang bikin Allahu Akbar, Mercy sekarang berapa duit ya? Itu yang mengganggu sholat kita, jadi kacau, hidup nggak tenang, jadi kacau. Kan itu, Pak ya. Allah tuh maunya kita hidup bahagia, jangan terlalu butuh sama orang. Akhirnya kita ketemu orang itu tunduk-tunduk, iya pak, sampai takut-takut. Ngapain butuh sama orang? Kita butuh sama Allah. Oke? Kutiba alaikumus syiyam
Ini rahasia sambungan ayat. Nah, setelah bicara masalah puasa, Allah langsung bicara, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika engkau bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Ya, ujibu da'watad da'i. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Artinya orang yang puasa itu banyak-banyak doa sama Allah. Jangan banyak ngeliatin sinetron. Ya, kan ada tuh kadang-kadang buka puasa di TV ada acara apa gitu. Dulu sih, sekarang kan orang jarang TV kan. Smart TV semua sekarang kan susah. Ya. Jadi bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi. Jadi bapak-bapak, ayat Quran begini. Di sini apa? Kutiba alaikumusiyam. Di sini apa? Doa. Di sini apa? Di sini yang terakhir berbicara tentang masalah ya, sempurnakanlah bilangan Ramadanmu ya, dan janganlah kau dekati istrimu kecuali di malam hari, kan gitu. Nah, ini bicara masalah di malam hari, kan masalah Ramadan. Di sini masalah kutiba alaikumusiyam, tengah-tengahnya masalah doa. Nah, ini doa dimasuk, artinya bersandarlah kepada Allah, bersandarlah dengan kekuatan Allah dengan banyak-banyak berdoa. Orang muslim itu kekuatannya di doa. Ya Allah, diijabah, beres. Para wali itu, mereka itu, saya waktu di pondok itu begitu. Anak-anak, kita mau bikin asrama. Caranya bagaimana? Udah diem aja. Caranya gimana? Caranya Allahu Akbar. Saya ini orang kere, Pak Kiai, saya ngomong gitu. Ada di YouTube. Saya ini orang kere, saya nggak punya duit. Tapi kita takbir, nanti akan terbangun. Begitu ngomong takbir, Pak, ada yang datang nyumbang, ada yang ini, ada yang ini. Sempurna asrama 10 asrama tingkat terbangun. Allahu Akbar. Begitulah bapak-bapak hadirin, orang-orang mukmin itu. Tolong banyak bergantung kepada Allah dan jangan terlalu banyak bergantung kepada orang, cari muka dan sebagainya. Terlalu banyak khayalan. Tahan puasa kita. Nah, di sini nanti kalau kita udah banyak ibadah, ternyata banyak orang yang bantu kita. Setelah kita banyak dibantu, ujung-ujungnya, ya Allah, betul ya, dekat denganmu itu indah. Bukankah banyak orang yang dekat dengan Allah itu dipermudah? Satu contoh saja. B.J. Habibie waktu di Jerman, ya, B.J. Habibie waktu di Jerman itu bingung. Kenapa dua orang ini selalu nilainya terbaik, lebih baik dari saya? B.J. Habibie selalu nomor 3, ranking 3 gitu, nilainya selalu nomor 3. Ini kenapa dua orang ini kok begitu? Kemudian ditanya, maaf ya, ente berdua selalu berduaan nih, orang Israel dua-duanya. Ente kok bisa ngalahin saya ya? Padahal saya se-Asia Tenggara nggak ada yang ngalahin loh nilai saya. Tapi kok ente, rahasianya apa sih? Dua-duanya senyum dan ketawa. Gitu. Kan jadi penasaran. Besok ketemu, tawa.